Shalom, selamat malam. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik bagi kita semuanya. Tuhan sudah menyertai kita dan melindungi kita dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan kita. Dan kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh bersama-sama dengan keluarga Nyonya Albertina S. Baso dan keluarga Nyonya Maria Palimbung untuk ibadah kita pada malam hari ini. Dan yang menjadi pelayan firman pada malam hari ini adalah Ibu Hermiati Delima. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan 2, Allah hadir bagi kita. Mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk, kita akan bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 52 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Daud ketika Duk orang Edom itu datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan? Terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari, engkau merancangkan penghancuran. Lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik. Dan dusta lebih daripada perkataan orang benar. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan. Hai lidah penipu, tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantu engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut. Dan mereka akan menertawakannya. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsinya. Yang percaya akan kekayaannya yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya. Sebab engkaulah yang bertindak,
Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya. di depan orang-orang yang kau kasihi. Kita mengaminkan pembacaan kita dan kita akan masuk dalam pelayanan firman. Tapi sebelumnya itu kita menyanyi dari PKJ 255, firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku, bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari kita berdoa. Pada malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur karena kami merasakan bahwa karena Tuhanlah, sehingga malam hari ini Tuhan kami diperkenankan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dipersekutukan dengan hamba-hamba-Mu, Nyonya Albertina S. Baso dan Nyonya Maria Palimbung sekeluarga. Bahkan bersama dengan seluruh jemaat Tuhan yang diberi waktu dan kesempatan untuk kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan ya Tuhan, bersama-sama kami akan membaca, mendengar dan merenungkan akan firman-Mu. Kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami semua, dan memberikan hikmat kepada kami, untuk kami memahami firman yang akan kami baca dan dengarkan pada malam hari ini. Sehingga sungguh firman-Mu ya Tuhan akan menjadi memberi kekuatan bagi kami semua dalam menjalani kehidupan ini. Bapa di surga, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini. Sehingga hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dan firman-Mu boleh membawa makna bagi kehidupan jemaat Tuhan. Bapa di surga, bersabdalah kepada kami, karena kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang saya persiapkan untuk menjadi perenungan kita pada malam hari ini, saya pilih dari Keluaran 14 ayat 9 hingga ayat yang ke-31. Keluaran 14 ayat 9 hingga ayat yang ke-31. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi Hahirot, di depan Baal-Sepon. Ketika Firaun telah dekat,
orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel. Lalu berjalanlah di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan tiang awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun
yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Sedemikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman-Nya. Amin. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, dari pembacaan kita pada malam hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan dalam sebuah tema, selalu ada jalan bagi Tuhan. Selalu ada jalan bagi Tuhan. Yang mau dikatakan bahwa di mana tidak ada jalan menurut pandangan manusia, tetapi bagi Tuhan selalu ada jalan. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana reaksi kita jika dalam kehidupan ini kita sudah melakukan sebuah perjalanan yang jauh dalam suasana panas terik, dan kita sudah lelah berjalan, lalu tiba-tiba kita menemui jalan yang buntu. Yang pasti bahwa perasaan kita pasti kecewa. Kita menjadi frustasi, bingung. Mau arah kemana lagi kita ini? Kita sudah capek, kita sudah lelah, sudah panas-panas, tetapi kita menemui jalan buntu. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam perjalanan kehidupan ini kadang-kadang kita merasa bahwa kita sudah berada pada jalan yang buntu. Ketika kita menjalani hidup ini dengan pergumulan yang panjang, dengan waktu yang lama, dengan pergumulan yang berat, kadang-kadang kita merasa bahwa sudah tidak ada jalan. Kita menjadi pasrah, bahkan putus asa. Tidak ada lagi semangat, tidak ada lagi kekuatan. Bahkan kalau boleh saya katakan, kadang-kadang iman kita sudah tidak ada. Seakan-akan kita sudah lelah berseru kepada Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam pembacaan kita pada malam hari ini, kita melihat bagaimana bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa menemui jalan yang buntu. Allah telah menuntun mereka untuk keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa. Dalam pikiran mereka pasti mereka akan berjalan dengan damai, dengan senang, karena Musa adalah alat Tuhan, pilihan Tuhan, yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin mereka. Tetapi apa yang terjadi? Mereka menemui jalan buntu ketika mereka sampai di tepi laut Tiberau. Sudah mereka menemui jalan buntu, mereka pula dikejar oleh tentara Mesir. Mereka diperhadapkan dengan bahaya. Mereka berada di tengah-tengah himpitan maut. Sehingga mereka mengatakan kepada Musa,
apakah tidak ada lagi kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami di tempat ini? Itu adalah perkataan putus asa. Perkataan yang menandakan bahwa mereka tidak melihat jalan lagi kemana mereka akan berjalan. Jalan buntu yang mereka temui membuat mereka lupa bagaimana tangan Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Mereka baru saja menyaksikan bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya dengan mendatangkan malapetaka kepada bangsa Mesir, sehingga mereka diberi kebebasan oleh Raja Firaun. Kini mereka melihat jalan buntu lagi. Mereka lupa bagaimana Tuhan membebaskan mereka. Karena itu firman Tuhan datang kepada mereka melalui hambanya Musa. Musa mengajak mereka, jangan takut. Berdirilah tetap, maka kamu akan melihat keselamatanmu dari Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan. Firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita, ketika kamu bergumul, ketika kamu menemui jalan buntu, hal yang pertama yang kamu harus lakukan, jangan takut. Jangan takut. Karena ketika ketakutan menguasai kehidupan kita, menguasai hati kita, maka ketakutan itu akan membuat kita lemah. Ketakutan itu akan membuat kita tidak bisa melihat kekuatan kuasa Tuhan yang bisa saja merubah segala sesuatunya. Ketakutan itu akan melemahkan semangat kita. Ketakutan itu membuat kita tidak lagi memiliki keberanian, ketangguhan dan kekuatan dalam menghadapi pergumulan atau permasalahan kehidupan. Karena itu firman Tuhan katakan melalui hambanya Musa kepada bangsa Israel, jangan takut. Dan firman Tuhan ini ingin datang kepada kita semua ibu-ibu. Janganlah kita takut. Tetapi bagaimana ketakutan itu kita jauhkan dari kehidupan kita dengan kita selalu memandang kepada Tuhan bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan. Dengan melihat cara Tuhan membukakan jalan bagi bangsa Israel sehingga mereka bisa menyeberangi laut Tiberau, maka firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita bahwa ketika kita bergumul, ketika kita menemui jalan buntu, jangan takut. Percayalah, maka kita akan melihat keselamatan itu dari Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Memang ketika kita menghadapi pergumulan yang panjang, sakit penyakit, terkhusus untuk ibu kekasih, Ibu Maria Palimbung bersama suami, juga kekasih kita Bapak Dr. Samuel Baso yang masih dalam proses pemulihan, membutuhkan waktu yang panjang. Firman Tuhan ini mau meneguhkan kembali untuk tidak takut dalam menghadapi setiap sakit penyakit. Tetapi kita melihat bahwa sebesar apapun tantangan yang kita hadapi, Tuhan akan selalu ada bersama dengan kita. Dalam pembacaan kita tadi dikatakan, bagaimana malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan, kemudian berjalan di belakang bangsa Israel,
Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berada di belakang mereka. Dan tiang itu berdiri di antara tentara orang Israel dan tentara orang Mesir. Dan awan itu menimbulkan kegelapan. Artinya bahwa Tuhan itu akan selalu membentengi kita. Akan selalu ada di kanan dan di kiri kita. Akan selalu ada bersama dengan kita siang dan malam. Susah dan senang, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi dalam keadaan apapun, Tuhan akan menjadi pelindung bagi kita. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketakutan tidak akan pernah memberi jalan keluar. Tetapi ketakutan itu harus kita lawan dan harus kita kalahkan dengan iman kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Allah yang akan memberikan kepada kita roh yang akan dapat melawan ketakutan dalam kehidupan kita. Karena itu apa yang harus kita lakukan. Kalau kita memperhatikan alur pembacaan kita, bahwa Musa dan bangsa Israel mengikuti perintah Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka Musa mengulurkan tangannya. Dan bangsa Israel mengikuti perintah dari Musa supaya mereka mau berjalan. Di sini kita melihat bahwa bangsa Israel itu bisa melewati jalan buntu karena Tuhan yang membuka jalan bagi mereka. Dan juga karena bangsa Israel saat itu mengikuti perintah Tuhan dengan mengikuti apa yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Seandainya bangsa Israel tetap bertahan pada pikiran mereka yang negatif kepada Musa, tetap bertahan dengan marah-marah kepada Musa, maka yang pasti mungkin bangsa Israel tidak akan bisa menyeberangi. Tetapi apa yang terjadi bahwa saat Musa memerintahkan mereka berjalan, maka mereka berjalan. Mereka percaya bahwa Musa adalah alat di tangan Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Karena itu, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, sidang jemaat Tuhan, setiap kita menemui masalah sakit penyakit, kita harus selalu punya keyakinan bahwa Tuhan punya cara untuk menolong kita. Kalau para dokter memberikan obat-obatan kepada kita, ya, kita harus percaya. Dan ketika kita percaya, maka kita akan menjalani hidup ini dengan semangat, dengan satu keyakinan. Tuhan dapat menggunakan banyak cara untuk menolong kita. Sekalipun dalam pandangan manusia tidak ada lagi jalan, tidak ada lagi kemungkinan untuk kita sembuh misalnya, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya selalu teringat waktu saya sakit, seorang dokter mengatakan kepada saya begini, jangan takut untuk mati. Kalau Tuhan belum mau memanggil kita, maka kita tidak akan mati. Selalu percaya bahwa Tuhan itu punya rencana dalam kehidupan kita. Sakit-sakit bukan berarti kita sudah akan mati. Mengalami penyakit yang berat bukan berarti kita tidak akan sembuh.
Tetapi kadangkala Tuhan mengizinkan itu supaya kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Buktinya bangsa Israel, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa membawa mereka untuk tidak menemui jalan buntu. Tetapi Tuhan mau memperlihatkan kemuliaannya dan kekuasaannya kepada bangsa Israel, sehingga Tuhan menuntun mereka melalui pada jalan yang seakan-akan sudah buntu. Tetapi bagi Tuhan tidak ada jalan yang buntu. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dalam pembacaan kita pada ayat yang ke-13, kita mau diajak untuk tidak menyerah. Firman Tuhan katakan, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Berdirilah tetap, artinya jangan menyerah. Kadang-kadang yang membuat orang semakin lemah karena ia sudah menyerah, sudah putus asa. Seakan-akan Tuhan tidak mendengarkan lagi doa-doa kita. Seakan-akan Tuhan sudah tidak memperdulikan kita. Kita menjadi orang-orang yang lelah, yang letih, yang tidak lagi memiliki semangat dalam kehidupan ini. Tetapi firman Tuhan katakan, berdirilah tetap. Artinya, jangan duduk, jangan lemah. Kamu harus kuat. Kamu harus bisa, kamu harus sanggup. Dan pasti kamu bisa ketika kamu percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, karena itu firman ini mau mengatakan kepada kita, marilah kita menjalani kehidupan ini untuk selalu berjalan dengan iman. Saya senang sekali kalau setiap saya membaca kitab Injil, setiap kali Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, orang buta, dia selalu katakan begini, imanmu lah yang menyelamatkanmu. Banyak orang tidak bisa melewati persoalan dalam kehidupan ini. Banyak orang yang sakit tidak bisa bertahan karena mereka lemah. Karena mereka menghadapi persoalan tidak dengan iman, tetapi menghadapinya dengan logika mereka. Mereka lebih mengandalkan kemampuan manusia dibanding kekuatan dari Tuhan, kekuasaan Tuhan. Karena itu, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan malam hari ini mau membuka pandangan kita, mau membuka mata kita untuk selalu mengulurkan tangan kita kepada Tuhan. Ya, dikatakan dalam bacaan kita tadi, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan Tuhan menguakkan air laut itu. Saya mau katakan begini, mari Bapak Ibu siang malam kita senantiasa menengadahkan tangan kita kepada Tuhan dengan satu keyakinan bahwa hanya Tuhan yang mengatur kehidupan kita, karena itu Tuhan pula lah yang sanggup untuk melepaskan kita dari setiap pergumulan dan persoalan yang kita hadapi. Karena saya yakin dan percaya kita semua mempunyai permasalahan dalam kehidupan kita. Tetapi kadang-kadang kita lebih fokus pada masalah yang kita hadapi dibanding kita menyerahkan permasalahan kita kepada Tuhan. Kadang-kadang kekhawatiran kita itu sangat besar, sehingga hati kita selalu diliputi oleh kesedihan, selalu diliputi oleh kekhawatiran.
Padahal firman Tuhan katakan, apakah dengan kekhawatiranmu engkau dapat menambahkan barang sehasta dari kehidupanmu? Justru dengan kekhawatiranlah maka kita akan menemui kebinasaan. Itu firman Tuhan. Karena itu ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari dalam menghadapi kehidupan ini, tetaplah bergumul bersama dengan Tuhan. Karena bergumul bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, maka akan membuat kita selalu memiliki pengharapan bahwa suatu ketika beban ini akan Tuhan lepaskan. Suatu ketika Tuhan akan mengangkat beban ini. Dan Tuhan mau agar kita selalu menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, marilah dalam menjalani kehidupan ini kita seperti bangsa Israel. Karena iman mereka bisa melewati dan melintasi laut Tiberau. Kita juga harus punya keyakinan bahwa dengan iman kita pasti bisa melewati setiap pergumulan dalam kehidupan ini. Andalkan Tuhan, maka kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita setiap saat. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Keluarga Nyonya Albertina S. Baso dan keluarga Nyonya Maria Palimbung akan memberikan persembahannya kepada Tuhan. Tapi sebelum itu kita dengarkan firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil kedua keluarga memberikan persembahannya, kita puji Tuhan dari PK Kidung Jemaat 363 ayat yang pertama, bagi Yesus kuserahkan. Baik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat dan kita mau mendukung keluarga Nyonya Albertine S. Baso dan keluarga Nyonya Maria Palimbung. Terkhusus Ibu Maria Palimbung dan Bapak rumah tangga yang dalam kelemahan tubuh dan dalam proses pemulihan. Juga Bapak Samuel Baso, Bapak Dr. Samuel Baso yang dalam proses pemulihan. Kita selalu percaya bahwa Tuhan pasti memulihkan. Mari kita satu dalam doa syafaat. Terpujilah Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami semua. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa pada malam hari ini kami boleh dipersekutukan dalam ibadah PWGT bersama dengan keluarga Ibu Albertine S. Baso dan keluarga Nyonya Maria Palimbung.
Dan melalui ibadah pada malam hari ini Tuhan, kami boleh membaca, mendengar, dan merenungkan akan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan, sehingga firman ini memberi kekuatan bagi kami untuk kami selalu percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada jalan buntu. Bagi Tuhan selalu ada jalan, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu Tuhan, berilah kami kekuatan, jauhkanlah kami dari ketakutan, dan tuntunlah kami untuk kami selalu berdiri tetap untuk selalu percaya bahwa Tuhan akan memberikan keselamatan bagi kami. Bapa di dalam surga, tuntunlah kami anak-anak-Mu Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan ketika kami sedang menjalani pergumulan. Biarlah doa-doa kami senantiasa terangkat kepadamu. Penyerahan diri kami senantiasa kami bangun bersama dengan Tuhan. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa bagi kekasih-kekasih kami, keluarga Ibu Albertine S. Baso. Tuhan berkati Ibu kekasih dalam menjalani kehidupan ini dan segala tanggung jawabnya. Kiranya Tuhan memampukan dia untuk menjadi istri yang setia dalam mendampingi suami, sehingga melalui kehidupan seorang ibu, damai dan sejahtera-Mu akan senantiasa dialami oleh suami bersama dengan anak-anak cucu. Kami memohon kekuatan dan kesehatan Tuhan kiranya anugerahkan kepadanya. Biarlah ibu kekasih Tuhan dimampukan untuk menjadi ibu yang bijaksana, sumber sukacita di tengah keluarga. Kami mendukung di dalam doa Bapak kekasih Bapak Dr. Samuel Baso yang saat ini dalam keadaan sakit dan dalam pemulihan. Tuhan, kiranya Engkau memperteguh iman dan percaya kepada Bapak kekasih, sehingga ia senantiasa menjalani kehidupan ini dalam iman kepada Tuhan dan percaya bahwa suatu saat Tuhan akan memulihkan secara total. Karena itu Tuhan, berikanlah sukacita-Mu, berikanlah kesabaran dan keteguhan iman. Biarlah ia boleh menjalani hidup ini dengan sukacita karena percaya Tuhan akan memeliharakan kehidupannya. Kami juga mendukung anak-anak dalam rumah tangga. Tuhan memberkati mereka semua. Memberkati di dalam pekerjaan, memberkati di dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang bahagia. Karena Tuhan yang memberikan damai sejahtera-Mu dalam rumah tangga mereka. Karena itu mereka tidak akan pernah kekurangan berkat-berkat daripada-Mu. Karena Tuhan memberkati mereka semua. Memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka, memberikan hikmat dalam mengemban pekerjaan dan tanggung jawab, bahkan memberikan hikmat untuk mendidik anak-anak kasih karunia-Mu. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan bagi cucu-cucu Dala bersama dengan adik-adiknya. Tuhan berkati mereka semua dalam pendidikan, dalam pertumbuhan, agar anak-anak dan cucu-cucu ini Tuhan akan bertumbuh dengan baik, sehingga mereka ya Tuhan akan menjadi anak-anak yang membanggakan keluarga. Terlebih ya Tuhan akan selalu menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Bapa di dalam surga memberkati segenap keluarga dari Ibu kekasih Ibu Albertine S. Baso.
Dimanapun mereka berada, baik yang ada di Makassar, di Toraja, Tuhan jaga dan lindungi mereka semua. Peliharakan mereka semua ya Tuhan. Biarlah damai dan sejahtera-Mu, kebahagiaan Engkau anugerahkan bagi mereka semua. Kami berdoa ya Tuhan bagi keluarga Ibu Maria Palimbung. Berkati Ibu Kekasih bersama dengan Bapak Kekasih yang saat ini Tuhan dalam kelemahan tubuh dan proses pemulihan. Kiranya Tuhan memberkati semua perawatan yang dialami, obat-obatan, makanan dan minuman. Biarlah Tuhan berkenan atas semuanya. Dan pada saatnya nanti Tuhan akan memberikan pemulihan bagi mereka. Karena itu Tuhan perteguh iman percaya mereka. Kuatkan mereka ya Tuhan. Beri mereka kesabaran dan keteguhan. Dan selalu yakin bahwa Tuhan adalah sumber kesembuhan. Dan Tuhan akan memberikan apa yang diperlukan anak-anak-Mu yang taat dan setia mengikuti firman-Mu. Karena itu Bapa di surga, kami juga berdoa bagi anak-anak dan cucu-cucu dari Ibu Maria Palimbung. Berkati mereka semua dalam keluarga, berkati dalam pekerjaan, dan biarlah mereka semua menjalani kehidupan rumah tangga dan kehidupan masing-masing dalam sukacita dan damai sejahtera-Mu. Biarlah Engkau mengikat keluarga mereka dalam ikatan kasih-Mu, sehingga mereka menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia. Memberkati anak-anak, memberkati cucu dalam pertumbuhan dan perkembangan dalam pendidikan mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, sehingga anak-anak dan cucu-cucu akan selalu menjadi kebanggaan dari keluarga, terlebih kebanggaan dari Tuhan. Bapa di dalam surga, memberkati apa yang telah dipersembahkan oleh keluarga-keluarga pada malam hari ini. Biarlah persembahan menjadi berkenan bagi Tuhan, dan Tuhan senantiasa memberkati pekerjaan mereka, membukakan sumber-sumber berkat-Mu bagi mereka, sehingga mereka pun akan selalu melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, berkati kami semua yang Tuhan percayakan untuk mengangkat pelayanan pada malam hari ini. Baik sebagai liturgis, operator organis, operator LCD. Biarlah Tuhan memberikan kuat dan sehat bagi kami, hikmat dalam menunaikan tugas dan pelayanan kami. Memberkati pengurus PWGT agar sungguh-sungguh dimampukan mengangkat tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Ampunilah salah dan dosa kami. Biarlah kami senantiasa berdoa kepadamu seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menutup ibadah kita dan kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 410 ayat 1, tenanglah kini hatiku. Langkahku, tiap saat.
Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat malam. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Segenap pengurus dan anggota PWGT Jemaat Masale mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hermiati Delima atas pelayanan firman-Nya pada malam hari ini. Kiranya Ibu Hermiati tetap diberi kuat dan kesehatan dalam mengangkat tugas dan pelayanannya di tengah-tengah jemaat dan masyarakat, dan tetap diberi kuat dalam rumah tangganya. Juga kami ucapkan terima kasih kepada saudara kekasih kita Cali dan Pina yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga Nyonya Albertina S. Baso dan keluarga Nyonya Maria Palimbung yang sudah menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini, dan segenap umat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah pada malam hari ini. Selamat malam dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.